Salam sejahtera sahabat-sahabat. Langsung saja ya, ini adalah video kelima lanjutan dari seri penebusan melalui Yesus Kristus atau penebusan oleh Yesus Kristus. Penebusan yang dilaksanakan, diprakarsai oleh Allah Yahwa melalui Yesus utusannya. Ya, ini adalah video yang kelima. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton yang keempat, 3, 2, dan 1, harap ditonton dulu. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Karena ini sebuah rangkaian yang tidak boleh dipahami secara parsial atau dipahami secara separuh-separuh. Supaya tidak terjadi kesimpulan yang prematur, bahkan bisa gagal paham dan tersesat. Maka harus dipahami secara menyeluruh. Nah, baik buat teman-teman yang sudah menonton seri yang pertama, 2, 3, 4. Mari kita lanjutkan. Sahabat-sahabatku, penebusan atau redeem atau pembebasan atau pemerdekaan yang dilakukan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus sebagaimana tertulis di surat Yudas ayat 25 ya. Allah juru selamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita adalah dilakukan untuk mengambil kita yang tadinya berada di bawah kuasa, di bawah sandera dosa, dibebaskan supaya terbebas dari kuasa dosa. Sahabat-sahabat, saya ingin berikan sebuah ilustrasi untuk menjawab suatu pertanyaan yang bertanya bahwa siapa saja orang-orang atau manusia-manusia yang ditebus oleh Yesus. Apakah Yesus hanya menebus sebagian orang? Apa Yesus hanya menebus kelompok atau kaum bangsa tertentu saja? Alkitab mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus ya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itu dikaruniakan untuk seluruh dunia. Memang dia datang pertama di bangsa Yahudi. Tapi ajarannya bukan kemudian stop hanya untuk bangsa Yahudi, tok, tidak. Tapi ajaran Allah yang disampaikan melalui Yesus Kristus adalah untuk seluruh dunia. Ini ada banyak ayatnya di Alkitab mengatakan bahwa untuk seluruh dunia. Yesus adalah penyelamat dunia. Tetapi memang Alkitab juga mengatakan tidak semua orang yang akan diselamatkan. Tidak semua orang akan ditebus. Tapi hanya orang-orang yang betul-betul mau menerima Yesus Kristus dan merasa butuh dengan Yesus Kristus. Butuh dengan Allah Bapa. Butuh ditebus, butuh diselamatkan. Orang-orang yang sadar bahwa dirinya sedang terpenjara oleh dosa, dirinya sedang terikat, teraniaya oleh dunia, maka perlu pertolongan Allah. Baru bisa ditolong. Jadi ilustrasinya seperti orang yang sakit ya. Ada orang sakit tapi dia tidak merasa sakit, dia sombong, dibilang kamu sakit, saya bantu. Enggak, saya sehat, saya tidak sakit. Saya baik-baik saja. Ya dia tidak akan bisa ditolong kalau dia tidak mau. Demikian juga Injil atau kabar baik ini seperti sinar matahari. Dicurahkan oleh Allah kepada seluruh bumi. Tapi kita bisa memilih, saya tidak mau kena sinar matahari. Saya keluar selalu harus pakai lengan panjang. Ya. Saya selalu pakai masker, kepala harus selalu tertutup supaya tidak gosong. Saya tidak boleh sama sekali kena sinar matahari. Orang bisa memilih seperti itu. Sinar matahari adalah sebuah sumber kehidupan sebenarnya. Orang-orang yang sering terkena sinar matahari lebih sehat biasanya. Karena sinar matahari adalah energi ya. Energi surya itu energi yang menggerakkan seluruh kehidupan di muka bumi. Tumbuh-tumbuhan perlu sinar matahari. Binatang-binatang segala yang kita makan itu ada energi mataharinya. Jadi matahari adalah sumber penghidupan. Maka ketika kita badan atau tubuh kita sering kena sinar matahari, sebenarnya jauh lebih sehat daripada orang-orang yang selalu menghindari ya. Tetapi orang-orang yang tidak mau kena sinar matahari ya tidak akan merasakan manfaatnya. Tidak akan merasakan nikmat atau sehatnya kena sinar matahari. Loh kok nggak bisa? Apa nggak dikasih? Bukan nggak dikasih. Tapi mereka memilih seperti itu.
Sinar matahari selalu ada, tapi orang memilih untuk sembunyi, selalu pakai payung, selalu pakai masker, selalu pakai lengan panjang, ya nggak kena sinar matahari. Nah, begitupun dengan pembebasan yang disediakan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Penebusan. Saya ingin berikan sebuah ilustrasi berdasarkan kisah nyata, sahabat-sahabat. Saya pernah masuk penjara, divonis 3 tahun 2 bulan. Dan saya menjalani setelah dipotongan-potongan remisi ya, bersihnya 2 tahun. Di lapas Kerobokan Denpasar saya menjalani 1 tahun 3 bulan, 15 bulan. Kemudian bukan 1 tahun, ya 1 tahun lebih lah pokoknya, 1 tahun 7 bulan. Kemudian saya dipindah di Rutan Bangli ya, jadi totalnya 2 bulan persis. 2 bulan, maaf, 2 tahun. Jadi totalnya 2 tahun saya menjalani hukuman. Nah, ketika saya di lapas Kerobokan maupun di Rutan Bangli, saya sempat berkenalan dengan banyak orang, sesama penjahat, ya, sesama pelanggar hukum negara. Nah, ada satu orang bernama Bapak, siapa itu? Orangnya sudah tua. Ketika saya masuk di lapas Kerobokan, beberapa bulan kemudian dia masuk, sudah tua orangnya, ya. Tetapi dia hukumannya tidak lama. Ternyata vonisnya cuma sekitar 6 bulan, 4 atau 6 bulan. Kemudian dia bebas. Tapi nggak lama kemudian, sekitar 3 bulan, dia masuk penjara lagi. Ketika saya tanya, loh Pak, kok masuk lagi? Dan dia menjawab, iya puji Tuhan, syukur puji Tuhan. Saya ditangkap Tuhan, saya masuk penjara lagi. Syukur. Loh, saya kaget. Kaget saya. Kok bisa orang senang di penjara? Nah, ternyata teman-temanku, di Kerobokan pada saat saya masuk ke penjara Kerobokan itu ada sekitar 1.800 narapidananya. Kapasitasnya lapas Kerobokan itu 332 kalau nggak salah. Tetapi over kapasitas menjadi 1.800. Bayangkan jadi ya, tidurnya sudah kayak pindang gitu. Nah, di sana saya kenal dengan banyak orang. Nah, ternyata orang yang suka masuk penjara itu banyak, teman-teman. Jadi narapidana yang bolak-balik keluar masuk penjara itu banyak. Ada yang kasus pencurian, kasus narkoba, sebagian besar kasusnya biasanya narkoba ya, keluar masuk penjara. Jadi penjara itu sudah seperti tempat kebahagiaan mereka. Ya, karena memang ya kita tidak pungkiri bahwa tidak perlu ditutup-tutupi lagi ya. Di penjara itu memang di beberapa tempat bisa menjadi sebuah tempat pesta narkoba. Jadi mereka menganggap penjara itu ya surga bagi mereka, bagi para pengguna narkoba. Nah, banyak orang-orang narapidana itu yang keluar masuk. Dan setelah saya tanya, ternyata mereka merasa ya itulah hidup mereka. Nah, kemudian ada juga ketika saya dipindah ke Rutan Bangli, saya 4 atau 5 bulan di Rutan Bangli. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan di Rutan Bangli. Ada kenal satu teman namanya Apit. Nah, namanya Mas Apit ini. Apit ini kalau di penjara seluruh Bali itu sudah terkenal. Mau di Denpasar, Lapas Kerobokan, di Gianyar, di Bangli, di mana-mana ya. Di Bali itu penjara ada sekitar 5 atau 6 mungkin ya. Karangasem, Gianyar, Tabanan, Kerobokan, Bangli, Singaraja ya. 6, sekitar 5 atau 6. Nah, Apit ini di seluruh penjara seluruh Bali itu sudah terkenal. Kenapa? Karena terakhir ketemu saya itu kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia sudah masuk penjara 9 kali. Wih. Dan dia di penjara tuh sudah seperti menikmati gitu, bangun pagi suruh bersih-bersih, terus dikasih makan ya, terus keliling-keliling, sorenya gitu tidur, bangun pagi gitu lagi. Nah, ilustrasi-ilustrasi seperti ini ingin saya sampaikan sahabat-sahabatku, bahwa ada banyak ternyata orang-orang yang merasa dalam tanda kutip sudah nyaman berada hidup dalam penjara. Ada Mas Apit yang sudah 9 kali, tidak tahu nih, mungkin sudah bebas, sudah masuk lagi, saya tidak tahu ya. Tapi bagi dia kehidupan penjara itu, ya itulah kehidupannya dia.
Sepertinya seperti itu. Nah, terutama orang-orang yang sudah terikat dengan komunitas narkoba di penjara juga, itu akan sering keluar masuk penjara. Dan mereka tidak menganggap bahwa kehidupan di luar penjara, hidup bebas di balik jeruji penjara, itu lebih nikmat dan lebih membahagiakan. Mereka sudah tidak berpikir seperti itu. Hidup di dalam balik jeruji dan tembok penjara sudah menjadi kenyamanan. Sehingga dia tidak lagi merasa saya harus bebas, saya harus berbuat baik, saya harus bertobat supaya tidak masuk penjara lagi, saya harus bebas, saya harus lepas dari dunia terpenjara ini. Tidak berpikir begitu. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya kita yang hidup di dunia luar, tetapi mungkin kita banyak di antara kita tidak terpenjara oleh sebuah tembok fisik atau sebuah jeruji besi fisik, yaitu di dalam lapas atau di dalam lembaga pemasyarakatan. Tidak. Tapi sebagian besar dari kita masih terpenjara. Meskipun kita berada di luar tembok penjara, yaitu penjara rohani. Bukan penjara fisik, tapi kita terpenjara oleh konsep dan dogma-dogma yang diajarkan oleh dunia ini. Dunia ini memenjara kita dengan banyak hal. Dengan dogma, dengan doktrin, dengan aturan, dengan sebuah konsep-konsep. Kalau kamu mau bahagia, kamu harus punya harga diri. Bayangkan, anak yang dari kecil dicekoi dogma seperti itu, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang berjuang demi harga diri. Saya ingat dulu, saya punya om ya, punya paman. Dia tuh sedikit-sedikit bilang, harga diri harus dibela. Kalau taruhannya harga diri, saya akan bunuh orang itu. Wih. Dan banyak sering kita dengar kabar, banyak orang membunuh orang demi harga diri. Harga diri saya diinjak-injak, maka saya bunuh orang itu. Bayangkan sahabat-sahabat. Akibat seorang anak teracuni atau terdoktrin oleh dogma, saya harus menjaga harga diri. Akhirnya dia nekat bila perlu membunuh orang demi harga diri. Artinya anak ini terbentuk dalam sebuah keluarga, dalam sebuah sistem sosial yang memenjara dia dengan konsep harga diri. Nah, orang seperti ini biasa akan gampang tersinggung. Di jalan ketemu orang, dilihat matanya langsung marah. Apa lihat-lihat? Apa lihat-lihat? Atau kalau dibilang, badanmu kok bau? Wih, langsung marah. Kurang ajar kamu ya. Kamu menghina saya. Kamu menghina martabat saya. Atau dibilang, bapakmu itu jelek ya. Wih, kamu menghina orang tua saya. Kamu menginjak-injak harga diri saya. Dan kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan banyak orang yang terpenjara oleh konsep harga diri, nama baik. Dia akan hidupnya selalu di penjara, selalu dihantui oleh pokoknya saya harus jaga harga diri, jaga harga diri. Akhirnya dia akan menjaga kemana-mana pakaiannya harus keren, harus kelihatan keren, harus kelihatan terhormat. Harus selalu dihormati oleh orang lain. Begitu ada orang tidak menghormati dia, sikat. Ada orang tidak menghargai dia, sikat. Itu selalu contoh orang yang terpenjara dengan konsep didikan dunia yang bukan didikan dari firman Allah. Harga diri kan kayaknya hebat. Banyak beberapa suku bangsa di dunia ini begitu membangga-banggakan yang namanya harga diri. Kalau demi harga diri saya rela bunuh orang. Wih, ngeri ya. Secara tidak sadar, kalau orang bagi pandangan dunia mungkin itu dianggap, keren.
Tapi secara tidak sadar, orang-orang yang hidup seperti ini sebenarnya sedang terpenjara oleh dogma-dogma palsu, oleh ilusi-ilusi pikiran. Mengapa ilusi pikirannya? Karena sebenarnya kita ini tidak ada yang betul-betul jadi merasa memiliki harga diri, memiliki nama baik. Ini hanya ilusi, teman-temanku. Ilusi pikiran saja. Bagaimana saya bisa betul-betul memiliki harga diri? Ada beneran tak harga diri itu? Nggak ada. Nama baik saya ini milik saya itu nggak ada. Tapi diadakan, diilusikan, dihayalkan, diimajinasikan. Yang sesungguhnya adalah seluruh jiwa raga kita. Dari ujung rambut ini ya. Seluruhnya, hidung, mulut, tangan, badan, sampai ujung kaki. Ini bukan milik kita. Harganya ini milik Sang Pencipta. Bukan punya saya. Tapi dogma tentang harga diri nama baik membuat kita berpikir ini milik saya. Siapa yang mengganggu milik saya sikat. Ya, ini ajaran dari ilusi sebenarnya. Dogma-dogma ilusi, tapi diyakini sebagai kebenaran. Dan akibatnya ngeri. Berapa banyak setiap hari orang yang bertikai demi harga diri. Berapa banyak orang yang berjuang hidup demi nama baik, demi popularitas, demi dihormati orang lain. Itu baru satu contoh orang yang terikat atau terpenjara dengan dogma harga diri atau nama baik. Masih banyak dogma-dogma dunia ini yang lain yang mengikat. Misalkan dunia mengajar kita, manusia yang benar dan baik itu harus selalu terlihat cantik, terlihat tampan. Itu sebabnya banyak gadis-gadis yang kemudian terpengaruh oleh dogma itu, oleh dunia dikasih tahu, cantik adalah putih. Jadi kalau kulitnya nggak putih dianggap nggak cantik, tidak glowing. Akhirnya dia kerja keras, capek-capek setiap hari memikirkan bagaimana mempercantik diri, membuat kulitnya putih. Bahkan ada yang nekat sampai operasi plastik, perawatan tubuh, terpenjara dengan segala konsep kecantikan. Baru 2 contoh. Contoh yang lain apa lagi? Dunia mengajari kita untuk bahagia itu harus kaya raya. Nah, ini kayaknya sudah dari zaman dulu ya, banyak orang tertipu dengan dogma ini, tapi dipercaya. Orang untuk bahagia harus kaya raya, punya banyak hal. Ini ilusi juga, sahabat. Bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki aja nih, yang nempel aja bukan milik kita. Bagaimana tiba-tiba saya bilang, ini rumah saya, ini mobil saya, ini istri saya, ini suami saya, ini milik saya, ini punya saya. Siapa yang mengganggu punya saya hajar. Dogma kepemilikan. Tanpa kita sadari, banyak di antara kita yang terpenjara dengan doktrin ini. Dan penjara ini membuat hidup kita sebenarnya menderita dan sulit. Tapi karena sudah biasa, kita berpikir inilah yang benar. Hidup yang benar adalah membela harga diri. Hidup yang benar itu adalah punya popularitas. Hidup yang benar itu adalah kaya raya dengan materi. Dan kita merasa nyaman hidup dengan kemewahan. Hidup dengan kemana-mana harus tampil rapi, harus keren, harus dihormati orang, nyaman. Nah, ketika kita tidak sadar dengan semua penjara kehidupan ini, maka kita tidak merasa perlu dibebaskan. Kita tidak akan sadar bahwa kita butuh ditebus, butuh dilepaskan dari semua tipuan dunia. Nah, orang-orang yang tidak sadar, maka tidak akan mendapat penebusan dari Allah. Orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya terpenjara oleh konsep-konsep dunia, oleh dogma-dogma, oleh hipnotis-hipnotis dunia ini, oleh matriks dunia yang palsu ini, maka dia tidak akan terbebaskan dari dunia ini. Sama seperti tadi saya beri contoh beberapa teman ketika saya di penjara fisik ya. Dulu ada Mas Apit itu keluar masuk penjara sudah menjadi seperti rumah.
Dia tidak sadar bahwa di luar tuh lebih bebas, itu lebih nikmat. Bisa ke pantai, bisa ke gunung, bisa ketemu orang-orang baik. Nggak sadar. Karena sudah nyaman hidup dengan para penjahat di penjara. Setiap hari dibentak-bentak petugas, ya setiap hari harus diatur-atur, ya. Tertutup oleh tembok dan jeruji. Nah, begitupun dengan orang-orang yang terpenjara secara rohani atau secara dogma. Nggak sadar bahwa bebas dari ingin kaya itu nikmatnya luar biasa. Anda belum sadar kalau Anda belum mengalami. Saya nih sahabat-sahabatku, saya sudah tidak ingin kaya raya. Wih, dan rasanya nikmat. Nggak kepingin punya harta materi berlimpah. Itu enak, hidup itu plong, nikmat. Saya sudah tidak peduli dengan orang bilang orang Jawa itu harus punya bibit, bebet, bobot. Harus dihormati orang. Saya sudah nggak peduli dengan semua penghormatan manusia. Dan itu rasanya nikmat, merdeka, terbebas dari konsep-konsep manusia itu. Orang bilang punya harta materi banyak itu enak. Kamu punya satu mobil mewah aja bingung. Di jalan diserempet orang langsung darah tinggi, marah kepingin gebuk orang. Saya tidak punya mobil mewah, tidak ada yang bisa menyerempet mobil saya. Saya tidak punya mobil. Ya. Nggak ada yang bisa menghina harga diri saya. Kenapa? Karena saya tidak punya harga diri. Harga diri saya sudah menjadi milik Allah. Sudah ditebus, sudah diambil alih menjadi milik Allah. Jadi nggak ada orang yang bisa menghina saya. Mungkin dia merasa sedang menghina saya, tapi saya tidak merasa terhina. Karena yang bisa merasa terhina itu bukan hidung, bukan perut. Yang bisa sakit perut, perut. Yang bisa sakit gigi, gigi. Yang bisa merasa terhina itu ego. Nah, orang yang sudah egonya kecil atau bahkan tidak punya ego, itu nggak bisa dibikin sakit pikiran, apalagi dihina, diinjak-injak harga dirinya, nggak bisa. Orang yang bisa diinjak-injak harga dirinya adalah orang yang masih punya harga diri yang tinggi, besar. Tapi kalau orang sudah tidak punya harga diri, nggak bisa diinjak-injak. Nah, inilah orang-orang yang sudah merdeka, sudah dibebaskan dari ikatan penjara yang namanya harga diri, bibit, bebet, bobot, semelekete, wele-wele itu. Ya, sahabat-sahabatku. Orang-orang yang tidak merasa butuh dibebaskan dari dunia ini. Atau orang-orang yang tidak merasa butuh dilepaskan dari penjara ini. Maka tidak akan ditebus oleh Allah. Tidak akan dibebaskan oleh Allah. Di video yang sebelumnya saya beri sebuah ilustrasi ya. Di video keempat ya sebelum video ini. Pembebasan itu seperti seorang anak ya. Anak kecil, anaknya pengusaha kaya. Kemudian disandra penjahat. Kemudian penjahat minta tebusan kepada orang tuanya. 70 miliar. Anak itu menderita sakit, ketakutan. Dan kemudian ditebus, dibebaskan, dilepaskan dari kuasa penjahat. Anak itu senang. Hore, hore. Tetapi akan berbeda dengan orang yang dia disandra dalam penjara. Misalkan dalam penjara lapas Kerobokan Bali ya. Tetapi dia merasa nyaman di dalam situ, setiap hari dikasih makan, setiap hari bisa olahraga, lari-lari, punya teman ribuan. Kamu mau keluar? Saya sudah nyaman di sini. Bila pun bebas keluar, dia bikin lagi kesalahan, mungkin coba nyuri helm atau nyuri apa biar masuk penjara lagi. Dan ini kejadian nyata. Banyak orang yang seperti itu.
Nah, begitupun dengan orang-orang yang merasa nyaman dengan penjara duniawi. Saya sudah nyaman hidup dengan penuh keinginan kok. Saya sudah nyaman dengan segala penderitaan kehidupan ini. Nah, maka orang-orang yang seperti ini tidak akan merasa dirinya sakit, tidak akan merasa dirinya butuh dibebaskan. Nah, Allah Bapa melalui Yesus Kristus hanya bisa menebus atau membebaskan, menolong, menyelamatkan kita yang betul-betul sadar bahwa saya sedang terpenjara oleh setan. Saya sedang terpenjara oleh tipuan dunia ini. Maka saya perlu dibebaskan. Nah, orang-orang ini akan minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Bapa untuk membebaskan kita. Pembebasan sudah disediakan. Tadi sudah saya berikan ilustrasi ya. Kasih Allah Bapa itu seperti sinar matahari dan hujan yang dicurahkan bagi seluruh orang. Mau Anda merasa orang baik, orang jahat, kulit putih, kulit hitam, hidung panjang, hidung pendek, besar, kecil, tua, muda. Sinar matahari dan hujan dicurahkan untuk semua orang. Tapi Anda yang selalu tersembunyi dari hujan, yang selalu menutup diri kita dari sinar matahari, kita tidak akan merasakan manfaatnya sinar matahari. Nah, begitupun orang-orang yang menutup diri dari anugerah Allah berupa pembebasan dari kuasa dosa. Orang-orang yang merasa tidak butuh dibebaskan dari dogma dunia ini, ya tidak akan terbebaskan. Dia akan terus hidup setiap hari stres, mikir nyari uang, stres memikirkan masa depan, stres takut harga dirinya hilang, stres takut nggak dihormati orang. Tapi orang-orang yang terbebas, maka memahami dunia akan berubah. Hatinya nggak lagi terpikat dengan harta materi. Dan itu rasanya nikmat sekali. Bebas, namanya bebas itu ya enak. Tiba-tiba ada orang yang ngasih harta materi, ya terima kasih. Nggak ada yang ngasih, ya terima kasih Bapak. Jadi sudah tidak terikat lagi. Tidak terikat oleh apapun juga yang ditawarkan oleh iblis melalui dunia ini. Itulah orang-orang yang sudah terbebas. Benar-benar jiwa, hatinya, pikirannya terbebas. Dan itulah Injil. Injil yang tidak bisa diterima oleh dunia ini. Dunia ini menawarkan kamu harus memiliki, mempunyai. Sedangkan Injil kerajaan Allah adalah menawarkan pembebasan. Anda tidak akan lagi memiliki keinginan-keinginan duniawi. Hidupmu tidak akan lagi dihantui oleh saya harus punya harga diri, saya harus punya popularitas, saya harus punya harta materi, saya harus punya ini. Tidak. Tapi kita akan bebas, jalan dengan santai, mensyukuri kehidupan. Enak sekali, ringan. Beban tetap ada. Yesus bilang, pikulah kuk yang kuberikan, sebab kukku itu nikmat dan ringan. Jadi kita tetap memiliki beban, tapi bebannya tuh enak. Kayak orang naik gunung. Kalau di sininya ada beban, itu enak naik gunung. Kalau nggak ada beban, nggak bawa tas, nggak enak. Nah, itu ilustrasi ya. Jadi beban kehidupan yang masih ada ini rasanya enak, ringan dan malah menyehatkan. Tapi orang-orang yang masih terikat oleh duniawi, masih dipenjara oleh dosa, oleh kuasa-kuasa kepalsuan duniawi, sudah punya mobil mahal, punya istri cantik, punya uang di bank pun masih bisa stres. Waduh, nama baik saya tercoreng. Wih, stres loh. Wih, punya nama baik, punya harga diri. Kemudian, waduh, jadi orang kalau punya harga diri dan nama baik yang tinggi, itu repot. Keluar mau nongkrong, kepengen nongkrong di warung kopi, makan pisang goreng sambil duduk cangkruan, kakinya naik di atasnya, nggak mungkin bisa. Anda kalau harga dirimu ditentukan oleh dunia, kita tidak mungkin bisa duduk di warung sambil cangkruan, minum teh, makan pisang goreng santai,
ngobrol sama orang. Nggak bisa. Kenapa? Jangankan duduk cangkruan, cara jalannya aja harus dijaga. Bajunya harus selalu wangi, harus selalu bermerek. Apa enak hidup kayak gitu? Terpenjara dengan segala tipuan dunia itu. Enak ya, bagi orang yang tidak sadar bahwa lepas merdeka dari semua itu jauh lebih nikmat. Tidak melekat dengan dunia ini jauh lebih nikmat. Sahabat-sahabatku, coba sahabat-sahabatku mungkin yang masih melekat dengan dunia, yang masih belum kaya raya secara materi, pernah pingin kaya? Pingin kaya rasanya enak nggak? Pengen kaya, aku pengen kaya kayak tetanggaku, kayak orang itu. Si temanku yang itu punya mobil mewah, harganya 500 juta. Yang itu punya mobil 1 M. Anda kemudian kepingin. Kepingin loh, rasanya enak enggak? Enggak enak loh. Kepikiran terus. Kepikiran terus. Kepingin kaya, kepingin punya harta mewah aja loh sudah enggak enak. Apalagi kalau sudah punya. Anda pikir orang punya kekayaan mewah banyak itu enak? Itu tipuan iblis. Iya katanya iblis, kalau kamu kaya kamu enak. Cobaan. Orang punya harga diri terlalu tinggi, punya kekayaan banyak, dikirain enak. Itu tipuan dunia semua. Semakin Anda merasa memiliki, mempunyai, merasa memiliki harta materi, semakin tersiksa hidup Anda. Nah, hal-hal seperti inilah yang sesungguhnya sedang ditawarkan oleh Sang Maha Kuasa. Mau nggak kamu bebas, ditebus, dibebaskan dari semua ikatan iblis itu? Nah, hanya orang-orang yang sudah sadar dan merasa, ya Bapa, ya Allah, tolong aku, lepaskan aku dari segala kemelekatan dunia. Itu yang akan bisa ditebus. Orang yang sakit tapi tidak sadar dirinya sakit, masa tidak butuh dokter, ya tidak akan diobati. Jadi anugerah penebusan melalui Yesus Kristus ini hanya bisa dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang betul-betul sadar bahwa selama ini saya sudah terikat oleh dunia. Saya terikat oleh dogma-dogma palsu bikinan iblis. Saya mau lepas Bapa. Lepaskan aku Bapa. Aku sudah muak dengan semua kepalsuan dunia. Baru bisa. Maka Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku jikalau ia tidak meninggalkan segala sesuatu. Jadi kalau Anda mau datang kepada Yesus tapi masih bawa pangkat, harga diri, nama baik, jabatan, popularitas, Yesus bilang, tidak bisa, tidak layak bagiku. Gak bisa, sahabat-sahabat. Jadi orang jadi murid Yesus tapi masih membawa gelar, jabatan, apalagi harta materi, itu tidak layak bagi Yesus. Gak bisa. Karena menjadi pengikut Yesus atau orang yang terbebas dari dunia ini dan kemudian dibebaskan menjadi pengikut Allah, itu akan dilepaskan dari dunia ini. Akan dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari segala kemelekatan dunia ini. Nah, maka ketika orang mengatakan, nggak bisa, tapi aku mau bawa kekayaanku. Yesus bilang, tidak layak. Kamu nggak bisa, kamu mau merdeka. Kamu mau dikeluarkan dari penjara, tapi masih kepingin bawa barang-barang yang ada di penjara. Nggak bisa. Mau bebas dari penjara, Anda harus siap melepaskan segala kemelekatan penjara itu. Baru bisa. Penebusan adalah pembebasan. Bukan hanya pembebasan secara fisik, tapi secara jiwa, raga, dan roh. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini, kita akan fisik kita, jiwa kita bebas dari kemelekatan dunia.
Dan setelah tidak jadi manusia lagi, setelah jadi mayat, mati, roh kita dibebaskan, diselamatkan. Itulah makna penebusan Allah yang dilakukan melalui karya penyelamatan lewat Yesus Kristus. Baik sahabat-sahabat, salam sejahtera. Terima kasih buat siapapun yang menonton video ini. Shalom.